Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar sedulur Bang AS dimanapun Anda berada? Bersama siapa lagi kalau bukan beliau, sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Malam kali ini Bang AS akan membahas mengenai gejala kelebihan urium. Pernah dibahas, namun ini akan lebih detail lagi nanti. Kenapa sih atau bahayanya seperti apa sih, dan bahayanya atau gejala-gejalanya ketika seseorang mengalami tumpukan urium. Malam kali ini Mia juga butuh kru tambahan ini Kak Siwon, karena kayaknya butuh co-host aku ya. Ada co-host di sini malam ini. Ada siapa sih co-hostnya malam kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ini dia co-host Ternyata gue. Bang Faris. Sini. Gimana? Bapakku. Oh jangan. Enggak dong. Wah. Jangan ya, Wah. Sedulur MC ini kebetulan Faris datang di Jogja, mampir di MC. Ini rupanya masih cinta pada sedulur ya. Jadi dia tidak tega sebenarnya untuk meninggalkan. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi rasanya pas banget ini di malam Kamis itu dulu acaramu. Iya. Namanya Bella belajar Bella. gejala. Nah, Loh. sejak dirimu Loh. pergi, Loh. sejak dirimu pergi akhirnya Bang Es tuh kayak merasa patah hati. Ah. Udah acaranya diganti aja namanya. Kabeh. Kabeh kajian belajar herbal. Berarti yang belajar lala-lala itu udah nggak ada. Oh, Bella itu ya. Oh, nggak ada. Walah, kabeh. Kabeh itu apa? Kabeh kajian belajar herbal. Oh, kajian belajar herbal. Betul. Nah, itu. Jadi kita sekaligus mengkaji, Mm. membahas tentang gejala, kita kasih resepnya. Resep. Itu maksud dari kajian herbal. Oke. Silakan nih, kita hari ini akan kembali bernostalgia dengan Faris dan juga Bang Es. Nah, Oke. gejala kelebihan urium. Gejala kelebihan urium. Oke. Urium itu dalam kondisi normal, dia memang dibutuhkan oleh tubuh. Baik. Ya, karena itu bagian daripada ginjal ya, urium itu. Karena kerjanya urium ini dia akan membuang sisa-sisa metabolisme yang berupa protein, Ibu, ya, Oke. yang berupa protein. Nah, kalau dia tidak bisa terbuang protein itu, maka dia akan menjadi racun darah. Maka kulitnya pasti biru, kering gitu ya. Semua kotoran itu, semua limbah atau zat racun itu bisa kita buang ke manusia, itu sebenarnya sudah disediakan, Farid. Oke. Jadi Malepses atau BAB lah usus besar. Jadi zat racun Iya. itu berupa cairan, itu lewat urin. Mhm. Pernapasan CO2, karbon dioksida Iya. itu lewat napas. Oke. Paru itu akan mengeluarkan sisa-sisa oksigen yang rusak, Iya. itu nanti lewat keringat. Nah, terus kemudian juga lewat ludah, Oh. hati, termasuk protein ini kan tersimpannya di hati. Iya. Kemudian dikeluarkan, sisa kan Iya. sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini segera dibuang oleh ginjal. Kalau itu tidak terbuang, maka jadi urium. Ini menumpuk. Baik, berarti tadi berupa tumpukan sampah tadi ya, Bang ya? Tumpukan sampah. Yang namanya asam amino itu kan bagian dari protein. Oke. Kolagen itu bagian daripada protein gitu kan. Nah, kalau asam amino itu menumpuk banyak, ini bisa membentuk racun. Oke. Maka kalau kelebihan asam amino di dalam darah, kulit kita ini bisa kering dan biru. Kerusakan ini, tumpukannya apa saja? Ada 14 macam tumpukan, termasuk salah satunya zat kimia, termasuk ada zat garam, ada kalium, ada obat-obatan yang ada narkoba, ada obat warung yang tanpa resep dokter, Iya, iya. zat kimia. Oke. Itu Nah, termasuk zat limbah. Oke. Ya. Ada nggak cara untuk membuangnya dengan sehat? Ya,
Kalau saya punya resep sih untuk Ada ya? membuang itu ada. Jadi caranya itu dicairkan. Oh, dicairkan. Dicairkan. Jadi kan limbah ini tadi dia sudah membentuk kental. Ya. Dan dia berada pada pembuluh darah limbah ini. Ya. Bisa saja pada pembuluh darah jantung atau pembuluh darah ginjal. Oke. Kemudian kita encerkan. Begitu diencerkan, kemudian diikat, kemudian dibuang. Oh. Nah, tinggal kita akan membawanya kemana? Kalau kita pembuangannya lewat urin atau lewat usus besar Oh, oke. atau lewat keringat. Kalau lewat keringat kita senyawa aktifnya tentunya yang panas-panas. Senyawa aktifnya seperti cabai jamu, Iya. jahe emprit gitu kan. Nah, jadi dia akan berkering dengan keringat itu dia akan mengeluarkan zat racun. Baik, Oke. proses sekresinya. Nah, kalau misalkan seseorang mengalami kelebihan urium, Bang, biasanya gejala-gejala yang dirasakan apa aja? Salah satunya Faris seperti ada gangguan buang air kecil, tapi tidak gangguan buang air kecil ini bolak-balik. Ya. Sebentar pipis, pulang sebentar pipis. Ya. Ada lagi tipenya tidak bolak-balik pipis, tapi Susah. apa sering terlalu sering volumenya buang air kecil itu terlalu sering. Oh. Jadi ada yang ya. jarang, ada yang sering. Ya. Baik. Ada lagi tipenya malah jarang buang air kecil. Jarang. Minum banyak, Ya. tapi dia tidak pipis. Heeh. Nah, gejala yang lain itu ada terjadi bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Nah, kalau sudah seperti ini, nampak bahwa ini adalah gagal ginjal. Gejala yang lain adalah gatal-gatal pada kulit, sering kram otot, bisa kram pada tangan, pada kaki, juga pada perut. Nah, kemudian kulit pada kaki, ya, kulit sekitar kulit betis itu nampak kadang berkoreng, kadang kebiru-biruan, tapi wujudnya kering. Baik. Kaki itu kering. Nah, yang kedelapan, mata kuning keruh. Ini Oke. kuning keruh. Ini nampak mata tidak sehat karena nutrisi yang di dalam tubuh rusak, Bu. Nutrisinya kenapa rusak? Karena hati sudah tidak bisa menyimpan. Yang ke-9 akan terjadi pasti perutnya menjadi keras. Pada yang ke-10 itu sering terjadi tenggorokan itu kering. Oh. Jadi dia banyak minum, ini yang bahaya, Bu. Maka seorang dokter ginjal, ahli ginjal, Bu ya, pasti akan melarang jangan banyak minum. Karena tenggorokannya kering. Betul. Pinginnya dia minum Minum terus terus. ya. Tapi tidak bisa terbuang. Baik. Efeknya apa? Perut membesar. Ya Allah. Ke-11 Ya. gejalanya atau ciri-cirinya tidak bisa berkeringat. Tidak bisa berkeringat. Karena pada pori pasti dia akan mati atau tertutup sampah. Kalau pori tertutup sampah, otomatis, Bu, pembuangannya tinggal dari ludah, dari napas, dari fesis atau BAB, dan dari urin. Kalau urin juga tidak bisa membuang. Nah, buat Ibu sering BAB, yang ke-12 pasti terlihat orangnya itu selalu kehabisan tenaga, lemes. Lemas. Ya. Nah, yang ke-13, kalau sudah rusak semua, protein itu tidak berfungsi di dalam tubuh, artinya sudah terbentuk racun. Kemudian kalsium juga begitu, pasti akan terjadi penebalan pada kaki. Kaki pasti akan terasa kebas. Kebas lagi. Ya. Wow, itu Oke. tadi ya beberapa gejala-gejala dari kelebihan urium. Kalau tadi biasanya ada Ya. gejala, berarti Bang Ais punya solusinya. Solusinya ya. Nah, Oke. Resepnya ini Bang biasanya. Ini ada resep bagus Bapak dan Ibu. Hmm. Resep ini untuk menguras, membuang kelebihan urium atau kotoran racun di dalam darah, ya, kotoran racun dalam darah yang seharusnya terbuang lewat urin ini tidak bisa. Maka bagaimana kita ingin membersihkan itu? Iya. Resepnya pakai daun-daunan, Bu. Mm-mm. Ya, Ibu siapkan bolpen dulu. Oke. Yang pertama, daun temulawak itu satu, Satu dipotong-potong ya.
potong-potong. Hmm. Daun kumis kucing 5, 5. Baik. ya. Daun belimbing bulu Daun bimbing 12 lembar. 12 lembar. Daun cemara daun cemara. sejumput. Sejumput. Sejumput itu secukupnya Bu ya. Oke. Iya. Daun tempuyung 4. 4. Oke. Daun kayu putih 10. Hmm. Oke. Sudah Bu. Mm-mm. Oke, direbus. Nah tadi ada daun temulawak, daun kumis kucing, daun belimbing bulu, daun cemara, daun tempuyung, Ya. daun kayu putih. Mm-mm. Ya, direbus, airnya 6 gelas, sisakan separuhnya 3 gelas. Tapi semua bahan dicuci terlebih dahulu Bu ya. Nah, ini adalah kombinasi antara perbaikan pori, perbaikan kelenjar ginjal, dan menghancurkan kotoran-kotoran tadi. Menghancurkannya saya pakai daun kumis kucing sama tempuyung Bu, menghancurkannya. Nah, terus untuk antibakteri saya menggunakan belimbing bulu dan daun temulawak. Nah, itu antibakteri. Antibakteri. Ya, betul. Obat jadinya apa ini, Bang? Obat jadinya Tetap di mikrosolen. Mikrosolen. Ya. Oke. Wow, mantap. Saatnya gini kita akan Q&A ya, Bang ya. Oke. Akan membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di malam kali ini. Oke deh. Baik. Ini ada dari Bapak Suyans ya. Mhm. Ini selamat malam Pak Hasan. Malam juga. Istri saya dada ke atas rasanya nyeri, sengkring-sengkring sampai gigi. Dada. Juga ikut sakit gitu ya. Apa rebusannya matur sembah nuwun Pak Yono yang ada di Magelang. Oh, Pak Yono. Pak Yono. Jadi kalau dari dada ke atas, sengkring-sengkring, dada itu kan bagian tulang torak, Pak. Dia akan melindungi jantung dan paru. Kalau sengkring berarti dia akan mengganggu pernapasan. Nah, sengkringnya apa? Kalau sengkring itu hubungannya dengan saraf. Maka rebusannya pakai biji salak, biji kurma, biji jambe, biji mandingan, kemudian kasih daun belunta sama daun putri malu. Oke, obat jadinya apa ini, Bang? T-shirt. T-shirt. Oke. T-shirt. Oke. Baik. Nah, selamat malam Bang Hasan Sabila. Malam juga. Oke, dari Pak Adit yang ada di Sewon Bantul. Ibu saya kakinya bengkak yang sebelah kanan, kebetulan stroke ringan sebelah kanan. Sering tersedak sampai sesak nafas setiap makan dan sering batuk. Itu ibu punya diabetes dan hipertensi juga, Oh. Bang. Jadi dia mempunyai diabetes, Dan Ya, hipertensi. Dan suka tersedak ya, Bang. Jadi kalau sudah kaki bengkak, sering tersedak, apalagi nanti ditambah kondisi badan lemas, ini artinya gula sudah mengganggu imun. Imun itu bisa menyerang ginjal, imun menyerang jantung, atau imun juga menyerang lambung yang membuat dia menjadi lemas. Nah, apakah hanya itu? Kalau sampai kaki bengkak, kalau itu bukan dari ginjal, berarti ada sumbatan pada pembuluh darahnya. Coba ibu kontrol, apakah pernah kolesterol ibu tinggi? Jangan-jangan kolesterol ibu tinggi yang menyumbat pada pembuluh darah, yang menyebabkan kaki itu bengkak. Nah, kalau itu bengkak, berarti kita menggunakan ARDA. Ada dari Kak Edwinanto, Bang, untuk menstabilkan tensi gimana ya, Bang? Tensi ini gini loh, Kak. Tensi itu bukan distabilkan, tapi tensi itu harus kita normalkan seperti orang tidak mempunyai penyakit. Bagaimana caranya? Membersihkan pembuluh darah. Tensi itu adalah penyakitnya tumpukan pembuluh darah dari kalium, dari zat garam, dari kolesterol, dari nikotin. Ini kita bersihkan. Nah, punya kita untuk membersihkan itu, selain kita produknya khusus hipertensi,
Ada juga binek ini untuk membersihkan. Oh, oke. Ya. Dibersihkan ya. Ya. Oke, baiklah. Baik. Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, sudah Q&A-nya sudah, gejala-gejalanya sudah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan Rama hari ini di KB Kajian Belajar Herbal bersama Bang HS. Semoga bermanfaat untuk kelebihan uriumnya tadi, dan juga Q&A juga sudah dibahas tadi juga Amin, Bang HS. amin. Semoga menjadi solusi kita semuanya. Bang HS, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Dan Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.